Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Musliha dengan NIM 2231210029 kelas PAI Rombel 1 semester 6. Dengan ini saya membuat video tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jadi, di dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana filsafat pendidikan Islam menawarkan alternatif konseptual terhadap dominasi pendidikan sekuler tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana gagasan insan kamil dari para tokoh tersebut dapat dijadikan dasar filosofis dalam merancang sistem pendidikan Islam yang holistik dan era kontemporer. Soal yang ketiga, bagaimana pandangan Islam tentang hakikat manusia ini mengaruhi tujuan, metode, dan isi pendidikan Islam. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pendidikan Islam dapat menjadi solusi terhadap krisis moral global? Dan yang pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya kurikulum pendidikan Islam dirancang agar mencerminkan integrasi antara pengetahuan, etika, dan spiritual? Baik, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya akan menjelaskan jawaban-jawabannya. Jawaban dari pertanyaan pertama, analisis krisis identitas pendidikan Islam. Krisis identitas dalam sistem pendidikan Islam kontemporer mencerminkan dikotomi fundamental antara worldview sekuler dan Islam. Yang kedua, epistemologi Islam sebagai fondasi alternatif. Epistemologi Islam menawarkan kerangka integrasi yang menggabungkan 3 sumber pengetahuan. Yang pertama wahyu, kedua akal, ketiga intuisi. Yang ketiga, integrasi ilmu, agama, dan umum. Konsep integrasi dalam pendidikan Islam menolak dikotomi sekuler antara ilmu, agama, dan umum. Selanjutnya, jawaban dari soal yang kedua, perspektif Al-Ghazali tentang insan kamil. Al-Ghazali memandang insan kamil sebagai manusia yang mencapai kesempurnaan melalui harmonisasi antara dimensi jasmani, akal, dan rohani. Kedua, pandangan Ibnu Sina tentang kesempurnaan manusia. Ibnu Sina mengembangkan konsep insan kamil melalui pendekatan filosofis, yaitu teori imajinasi dalam pendidikan Islam, keseimbangan teoritis atau praktis. Lanjut, konsepsi Muhammad Iqbal tentang Kudi. Iqbal mereformulasi konsep insan kamil melalui filosofi Kudi. Yang pertama, dimensi spiritual dan rekonstruksi pemikiran Islam. Selanjutnya, aplikasi dalam sistem pendidikan kontemporer itu ada 3. Yang pertama, kurikulum holistik. Yang kedua, metode pembelajaran. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan. Lanjut, jawaban dari pertanyaan ketiga, pandangan Islam tentang hakikat manusia. Yang pertama, dimensi ruhani jasmani. Islam memandang manusia sebagai kesatuan integral antara jasad, akal, dan ruh. Yang kedua, status sebagai khalifah. Manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga, potensi akal dan wahyu. Manusia dikaruniai akal dan petunjuk wahyu. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan yang keempat, diagnosis krisis moral kontemporer. Krisis moral global dewasa ini dapat diidentifikasi dalam beberapa manifestasi. Yang pertama, degradasi nilai, hilangnya referensi moral absolut. Yang kedua, individualisme ekstrim, mengabaikan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, materialisme, orientasi hidup yang hanya pada pencapaian duniawi. Yang keempat, relativisme etis, tidak ada standar moral universal. Selanjutnya, pendekatan Al-Farabi dalam pendidikan moral. Al-Farabi mengembangkan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau kota utama yang relevan untuk pendidikan moral. Terakhir, jawaban dari soal nomor 5. Filosofi hubungan ilmu dan akhlak dalam Islam. Yang pertama, konsep ilmu dalam Islam. Islam memiliki pemahaman holistik tentang ilmu yang mencakup pengetahuan teoritis dan praktis. Berikutnya, problematika dikotomi modern. Sekularisasi ilmu pengetahuan memisahkan antara facts dan values. Yang kedua, fragmentasi kurikulum, isolasi mata pelajaran satu sama lain. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.